Coba bayangin, DPR, orang-orang yang tiap hari duduk di kursi empuk, rapat ngebahas undang-undang, tiba-tiba gajinya disamakan dengan UMR. Dari puluhan juta per bulan, plus tunjangan ini itu, jadi... ya, setara gaji buruh atau pegawai toko. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya? Nah, kali ini kita bakal ngebahas skenario kalau DPR digaji UMR. Siap-siap, karena imajinasi ini mungkin bikin kamu senyum-senyum sendiri, tapi juga mikir keras. Biar ada gambaran dulu, gaji pokok anggota DPR itu sekitar 4 juta. Tapi jangan salah, kalau ditotal sama tunjangan ini itu bisa tembus 50 sampai 70 juta per bulan. Belum lagi fasilitas mobil, rumah dinas, tiket pesawat gratis, sampai uang perjalanan dinas. Bandingin sama rata-rata UMR di Indonesia yang sekitar 4 sampai 5 juta di Jakarta dan ada yang masih 2 juta di beberapa daerah. Jadi gapnya lebih lebar dari jarak Sabang ke Merauke. Oke, mari kita masuk ke dunia imajinasi. Bayangin DPR RI yang biasanya gaji plus tunjangannya bisa tembus puluhan juta, tiba-tiba gajinya cuma UMR, 3,5 juta per bulan misalnya. Dari hidup mewah, langsung jadi rakyat jelata. Dari naik mobil dinas Alphard, jadi rebutan kursi di KRL, atau nebeng ojol ke Senayan. Datang ke rapat, nggak lagi dengan supir pribadi. Mereka harus berangkat pagi-pagi, takut telat karena macet. Kalau telat, ya harus rela dipotong gaji, yang notabene cuma UMR. Kebayang enggak, anggota DPR harus mikirin, aduh, kalau telat potong gaji 500.000, itu kan setara uang belanja sebulan. Rapat maraton berjam-jam, snack rapat bukan lagi pastry hotel bintang 5, tapi nasi uduk bungkus daun pisang, lengkap sama gorengan. Kalau ada rapat sampai malam, makan malamnya nggak lagi steak impor, tapi paket hemat warteg. Siapa tahu, dari situ mereka sadar kalau rakyat banyak yang makan sehari sekalipun masih syukur. Dengan gaji UMR, mereka juga bakal merasakan dilema rakyat. Pilih bayar listrik atau beli kuota internet, pilih cicil motor atau bayar kontrakan. Bahkan, mungkin mereka baru paham betapa nyeseknya akhir bulan ketika uang tinggal Rp50.000. Tapi kebutuhan masih segunung. Bisa jadi ada yang cari sampingan. Bayangin anggota DPR nyambi jadi driver ojol atau jualan online. Check out sekarang ya guys, harga khusus dari Senayan. Lucu? Iya. Ironis? Banget. Tapi siapa tahu justru dari situ mereka benar-benar ngerti arti kerja keras rakyat buat bertahan hidup. Nah, dari pengalaman itu, mungkin mereka jadi lebih serius kerja. Karena kalau salah kelola, mereka sendiri yang kena dampaknya. Dan untuk pertama kalinya, mereka nggak cuma mewakili rakyat di atas kertas, tapi juga merasakan hidup persis seperti rakyat. Kalau gaji DPR cuma UMR, jelas banget gaya hidup mereka bakal berubah drastis. Dari tas branded jadi tas KW, dari ngopi di kafe fancy, jadi nongkrong di warkop pinggir jalan. Mobil mewah, tinggal kenangan. Anak sekolah di luar negeri, ya paling pindah ke sekolah negeri biasa. Mereka juga bakal ngerasain betapa beratnya ngatur pengeluaran bulanan. Yang biasanya liburan ke Eropa tiap reses, sekarang harus mikir 2 kali buat piknik ke Ancol. Dari gaya hidup sultan, jadi gaya hidup rakyat jelata. Dan mungkin, disitulah titik baliknya. Karena dengan gaji UMR, motivasi kerja mereka bisa berubah. Kalau sebelumnya mungkin ada yang jadi anggota DPR demi gaji dan fasilitas, sekarang nggak ada alasan lagi selain pengabdian. Yang benar-benar niat melayani rakyat akan tetap bertahan. Yang cuma nyari cuan, ya mungkin langsung mundur teratur. Hasilnya, kursi DPR bakal diisi orang-orang yang punya passion, idealisme, dan hati buat bangsa. Karena logikanya sederhana, kalau gajinya cuma UMR, siapa yang mau kerja di DPR kecuali orang yang tulus pengen bikin perubahan? Dan yang lebih menarik, dengan hidup sederhana, mereka bisa lebih dekat sama rakyat. Bayangin ada anggota DPR pulang naik KRL, dengerin curhatan penumpang, atau belanja di pasar tradisional sambil diskusi harga cabai.
Jadi, bukan cuma wakil rakyat di papan nama, tapi juga wakil rakyat dalam arti sebenarnya hidup, ngerasain, dan berjuang bareng rakyat. Jadi, kalau DPR digaji UMR, gaya hidup mungkin berubah, tapi motivasi justru bisa meningkat. Dari sekadar cari kerjaan enak, jadi panggilan hati buat benar-benar mengabdi. Dan bukankah itu yang kita harapkan dari para wakil rakyat kita? Kalau DPR digaji UMR, jangan kira efeknya cuma berhenti di gaya hidup pribadi. Enggak bro, efek domino bakal langsung kerasa ke dunia politik dan kebijakan negara. Pertama, siapa yang mau jadi caleg? Biasanya, banyak orang mati-matian keluar duit miliaran buat nyalon DPR karena iming-iming gaji gede, tunjangan, dan fasilitas. Tapi kalau gajinya UMR, siapa yang mau buang duit segitu banyak? Artinya, orang-orang yang cuma mau balik modal bakal langsung ciut. Yang tersisa, mereka yang benar-benar idealis. Partai politik pun kena imbas. Nggak ada lagi caleg-caleg kaya raya yang siap setor duit kampanye. Jadi partai mau nggak mau harus cari orang yang kompeten, yang bisa dapat suara bukan karena amplop, tapi karena ide dan program. Politik uang bisa ambruk sendiri karena ya, siapa yang mau bayar ratusan juta buat kursi yang gajinya cuma UMR? Lanjut ke kebijakan. Anggota DPR yang digaji UMR bakal lebih hati-hati ngatur anggaran. Kenapa? Karena mereka tahu rasanya gaji pas-pasan. Mereka tahu betapa berharganya tiap rupiah buat rakyat. Jadi kalau bahas APBN, mungkin mereka nggak akan lagi buang-buang duit buat proyek aneh-aneh kayak anggaran influencer miliaran atau kursi rapat super mewah. Mungkin rapat DPR malah jadi kayak seminar hemat ala emak-emak. Gimana caranya bikin dana negara cukup buat semua kebutuhan rakyat? Kalau kalian suka dengan pembahasan What If seperti ini, jangan lupa tekan like, share ke teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.